mencoba membahas identitas trigonometri. Yang pertama, nanti kita akan bahas identitas trigonometri dasar, dan untuk yang kedua, kita akan mencoba membuktikan suatu identitas trigonometri menggunakan identitas trigonometri dasar yang sudah kita peroleh. Untuk yang pertama, kalian sudah mengenalnya di kelas 10. Coba perhatikan di sini ada segitiga POQ di mana ada sudut theta atau sudut POQ, sudut antara garis PO dan garis OQ. Dan koordinat titik P adalah X, Y. Kalian peroleh identitas bagi berikut. Sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R, tan theta sama dengan Y per X, dan seterusnya. Termasuk kalian juga sudah memperoleh bahwa tan theta sama dengan sin theta dibagi cos theta, dan juga tan theta sama dengan cos theta dibagi dengan sin theta. Nah, di kelas 11 ini ada tambahan 3 identitas trigonometri yang akan kita bahas. Oke. Coba kalian perhatikan segitiga yang sama ya, segitiga POQ, di mana kita tahu segitiga POQ merupakan segitiga siku-siku. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita bisa memperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk mencari identitas yang pertama, kita bisa membagi kedua ruas dengan R kuadrat. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat dibagi dengan R kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Sehingga bisa kita tulis X dibagi R dikuadratkan ditambah Y dibagi R dikuadratkan sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat 1. Nah, berdasarkan identitas trigonometri dasar yang sudah kita peroleh, X per R itu adalah cos, sehingga diperoleh cos kuadrat theta ditambah Y per R itu adalah sin, sehingga diperoleh sin kuadrat theta sama dengan 1. Identitas trigonometri yang pertama yang kita peroleh adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini bisa kita tulis ulang menjadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Atau juga bisa ditulis cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Atau sama juga nilainya dengan sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, untuk identitas yang kedua masih dengan langkah yang hampir sama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedua ruas kali ini akan kita bagi dengan Y kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Sehingga analogi dengan cara yang tadi ya, berarti kita bisa memperoleh X per Y dikuadratkan ditambah Y per Y dikuadratkan sama dengan R per Y dikuadratkan. X per Y dikuadratkan berarti kita punya kotangan kuadrat theta ditambah Y per Y berarti 1 sama dengan R per Y itu adalah kosekan kuadrat theta. Sehingga identitas yang kedua yang kita peroleh adalah kotangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Atau kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta dikurangi 1. Atau
1 sama dengan kosekan kuadrat theta dikurangi kotangen kuadrat theta, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk identitas yang ketiga bisa kita cari dengan analogi yang sama. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kali ini akan kita bagi dengan X kuadrat. Sehingga langkahnya sama, kita bisa memperoleh X per X dikuadratkan ditambah Y per X dikuadratkan sama dengan R per X dikuadratkan. X per X berarti 1 ditambah Y per X dikuadratkan, berarti kita punya tangen kuadrat theta sama dengan R per X dikuadratkan, berarti sekan kuadrat theta. Sehingga diperoleh identitas yang ketiga adalah 1 ditambah tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta.